Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Li Yun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan. Pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Li Yun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Li Yun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Li Yun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Li Yun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Li Yun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespon sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Li Yun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Li Yun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Li Yun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Li Yun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Li Yun semakin tegang. Saat mereka pergi, Li Yun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Li Yun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Li Yun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Li Yun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Li Yun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan, tapi tegas. Li Yun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Li Yun membukanya. Surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Li Yun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Li Yun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Li Yun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Li Yun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Li Yun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Li Yun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta. Seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Li Yun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Li Yun, ikutlah. Li Yun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Li Yun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Li Yun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi,
Kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liyun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya shock dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Liyun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liyun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Liyun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Liyun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Liyun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespon sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Liyun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Liyun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Liyun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Liyun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Liyun semakin tegang. Saat mereka pergi, Liyun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Liyun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Liyun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Liyun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Liyun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan, tapi tegas. Liyun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Liyun membukanya. Surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Liyun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Liyun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liyun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Liyun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Liyun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Liyun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta. Seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Liyun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Liyun, ikutlah. Liyun terkejut,
Menatapnya dengan mata basah, ia tak menyangka. Takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Liyun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Liyun melangkah naik ke kereta dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi. Kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liyun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya shock dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Liyun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liyun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Liyun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Liyun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Liyun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespons sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Liyun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Liyun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Liyun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Liyun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Liyun semakin tegang. Saat mereka pergi, Liyun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Liyun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Liyun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Liyun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Liyun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan. Tapi tegas. Liyun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Liyun membukanya. Surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Liyun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Liyun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liyun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Liyun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Liyun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Liyun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta. Seorang pria berpakaian kerajaan turun.
sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Liyun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Liyun, ikutlah. Liyun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Liyun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Liyun melangkah naik ke kereta dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi. Kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liyun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Liyun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar, bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liyun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Liyun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Liyun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Liyun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespons sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Liyun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Liyun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Liyun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Liyun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Liyun semakin tegang. Saat mereka pergi, Liyun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Liyun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Liyun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Liyun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Liyun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan, tapi tegas. Liyun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Liyun membukanya. Surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Liyun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Liyun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liyun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Liyun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Liyun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi.
Kereta emas mulai bergerak menjauh. Liun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta, seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Liun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Liun, ikutlah. Liun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Liun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Liun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi, kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Liun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar, bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Liun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Liun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Liun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespons sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Liun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Liun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Liun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Liun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Liun semakin tegang. Saat mereka pergi, Liun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Liun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Liun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Liun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Liun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan, tapi tegas. Liun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Liun membukanya. Surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Liun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Liun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat,
meminta bayi itu diserah terimakan. Li Yun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Li Yun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Li Yun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta, seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Li Yun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Li Yun, ikutlah. Li Yun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Li Yun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Li Yun melangkah naik ke kereta dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi, kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Li Yun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Li Yun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar, bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Li Yun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Li Yun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Li Yun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Li Yun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespons sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Li Yun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Li Yun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Li Yun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Li Yun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Li Yun semakin tegang. Saat mereka pergi, Li Yun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Li Yun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Li Yun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Li Yun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Li Yun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan, tapi tegas. Li Yun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Li Yun membukanya. Surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Li Yun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Li Yun tahu, saatnya telah tiba.
Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liyun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Liyun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Liyun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Liyun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta, seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Liyun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Liyun, ikutlah. Liyun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Liyun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Liyun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi, kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liyun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Liyun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar, bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liyun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Liyun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Liyun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Liyun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespon sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Liyun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Liyun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Liyun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Liyun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Liyun semakin tegang. Saat mereka pergi, Liyun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Liyun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Liyun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Liyun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Liyun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan, tapi tegas. Liyun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Liyun membukanya. Surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia.
Takdir akan menjemput. Liyun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Liyun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liyun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Liyun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Liyun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Liyun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta, seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Liyun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Liyun, ikutlah. Liyun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Liyun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Liyun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi, kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liyun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Liyun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar, bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liyun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Liyun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Liyun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Liyun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespons sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Liyun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Liyun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Liyun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Liyun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Liyun semakin tegang. Saat mereka pergi, Liyun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Liyun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Liyun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Liyun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Liyun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan, tapi tegas.
Liun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Liun membukanya, surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Liun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Liun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Liun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Liun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Liun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta, seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Liun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Liun, ikutlah. Liun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Liun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Liun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi, kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Liun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar, bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Liun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Liun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Liun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespon sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Liun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Liun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Liun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Liun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Liun semakin tegang. Saat mereka pergi, Liun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Liun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Liun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Liun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan,
tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Liyun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan. Tapi tegas. Liyun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Liyun membukanya, surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Liyun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Liyun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liyun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Liyun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Liyun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Liyun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta, seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Liyun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Liyun, ikutlah. Liyun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Liyun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Liyun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi, kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liyun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan. Liyun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar, bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liyun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Liyun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Liyun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Liyun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespon sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Liyun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Liyun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Liyun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Liyun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Liyun semakin tegang. Saat mereka pergi, Liyun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Liyun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah,
membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Liyun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Liyun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Liyun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan. Tapi tegas. Liyun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Liyun membukanya, surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Liyun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Liyun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liyun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Liyun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Liyun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Liyun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta, seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Liyun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Liyun, ikutlah. Liyun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Liyun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Liyun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi, kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liyun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Liyun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar, bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liyun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Liyun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Liyun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Liyun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespon sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Liyun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Liyun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Liyun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Liyun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya,
Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Liyun semakin tegang. Saat mereka pergi, Liyun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Liyun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Liyun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Liyun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Liyun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan. Tapi tegas. Liyun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Liyun membukanya, surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Liyun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Liyun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liyun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Liyun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Liyun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Liyun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta, seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Liyun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Liyun, ikutlah. Liyun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Liyun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Liyun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi, kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liyun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Liyun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar, bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liyun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Liyun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Liyun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Liyun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespon sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Liyun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Liyun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja,
Liun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Liun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar, ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Liun semakin tegang. Saat mereka pergi, Liun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Liun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Liun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Liun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Liun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan. Tapi tegas. Liun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Liun membukanya, surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Liun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Liun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus. Sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Liun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Liun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Liun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta, seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Liun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Liun, ikutlah. Liun terkejut. Menatapnya dengan mata basah, ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Liun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Liun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi, kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan. Liun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar, bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Liun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Liun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Liun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespons sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Liun menenun kain kecil untuk popok bayi,
Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Liun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Liun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Liun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Liun semakin tegang. Saat mereka pergi, Liun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Liun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Liun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Liun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Liun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan. Tapi tegas. Liun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Liun membukanya. Surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Liun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Liun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Liun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Liun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Liun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta. Seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Liun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Liun, ikutlah. Liun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Liun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Liun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi. Kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan. Liun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar. Bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Liun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya,
Wajah Liun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Liun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespons sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Liun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Liun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Liun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Liun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar, ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Liun semakin tegang. Saat mereka pergi, Liun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Liun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Liun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Liun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Liun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan. Tapi tegas. Liun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Liun membukanya, surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Liun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Liun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Liun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Liun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Liun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Liun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta, seorang pria berpakaian kerajaan turun. Sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Liun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Liun, ikutlah. Liun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Liun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Liun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi, kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Liun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Liun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar, bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra.
Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Li Yun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Li Yun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Li Yun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespons sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Li Yun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Li Yun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Li Yun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka, ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Li Yun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Li Yun semakin tegang. Saat mereka pergi, Li Yun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Li Yun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Li Yun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Li Yun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Li Yun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan, tapi tegas. Li Yun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Li Yun membukanya. Surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Li Yun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Li Yun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Li Yun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Li Yun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Li Yun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Li Yun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras. Tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta. Seorang pria berpakaian kerajaan turun, sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Li Yun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Li Yun, ikutlah. Li Yun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Li Yun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Li Yun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi, kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Li Yun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain, ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan. Li Yun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar. Bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat,
Misteri, bahaya, pilihan takdir. Li Yun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumahnya yang sederhana. Rumahnya kecil, remang, namun bersih dan hangat. Ia mengeringkan tubuh bayi, menenangkannya dengan kain tipis, lalu membuka gulungan kecil di dalam kain sutra. Gulungan itu berisi simbol keluarga kerajaan Qin, simbol yang seharusnya tidak mungkin berada di tangan rakyat. Li Yun memejamkan mata, dada naik turun cepat. Ia tahu, siapapun yang menyentuh urusan kerajaan bisa hilang tanpa jejak. Namun, ketika bayi itu menggenggam jarinya, wajah Li Yun melembut, rasa takut berubah menjadi tekad halus. Beberapa hari berlalu, Li Yun belajar mengurus bayi itu meski hidupnya sederhana. Ia memberi susu hangat, menidurkan dengan lagu tanpa suara, dan tersenyum melihat bayi itu merespon sentuhannya. Adegan-adegan lembut. Li Yun menenun kain kecil untuk popok bayi. Bayi itu memegang ujung rambutnya sambil tertawa. Li Yun mencium dahi mungil itu, penuh rasa sayang yang dalam. Namun, di balik setiap senyum, tersimpan bayangan kekhawatiran. Ia sering melihat pintu rumahnya, seolah siap jika bahaya datang. Suatu senja, Li Yun melihat sepasang pria berzirah hitam menyelidiki rumah-rumah di sekitar gang. Di tangan mereka ada sketsa bayi dan simbol kerajaan. Li Yun langsung memeluk bayi itu, tubuhnya gemetar. Ia menutup lentera, menyembunyikan cahaya, dan bernafas pelan. Para penjaga lewat tepat di depan rumahnya. Sepatu besi mereka menimbulkan suara berat yang membuat Li Yun semakin tegang. Saat mereka pergi, Li Yun menutup mulut, menahan isak penuh ketakutan. Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh sehat. Li Yun membawanya berjalan di ladang bunga plum. Angin lembut, langit cerah, membuat keduanya terlihat seperti ibu dan anak sungguhan. Li Yun tersenyum tulus saat bayi itu mencoba berdiri sambil memegang rok longgarnya. Ketika bayi itu jatuh, Li Yun mengangkatnya tinggi-tinggi, memberikan pelukan hangat. Cinta seorang ibu, yang tidak dilahirkan, tapi tumbuh dari pilihan. Namun, setiap malam Li Yun duduk sambil menatap cincin kerajaan itu. Ia tahu kebahagiaan ini bukan miliknya selamanya. Suatu malam, saat angin bertiup kencang, seseorang mengetuk pintu rumahnya pelan, tapi tegas. Li Yun tersentak, memeluk bayi itu erat-erat. Ketukan itu diikuti suara langkah, lalu selembar surat diselipkan di bawah pintu. Li Yun membukanya. Surat itu bersegel lambang keluarga Qin, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Lindungi dia. Takdir akan menjemput. Li Yun menatap bayi itu, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, saat matahari terbit, kereta emas berhenti di ujung gang. Pengawal kerajaan berdiri tegap, tidak membawa senjata. Li Yun tahu, saatnya telah tiba. Ia memakaikan pakaian terbaik pada bayi itu, gerakannya gemetar, seolah menunda waktu. Di depan para pengawal, Li Yun memeluk bayi itu erat-erat untuk terakhir kalinya. Air matanya jatuh terus-menerus, sementara bayi itu memegang dagunya dengan polos. Seorang pengawal menundukkan kepala dengan hormat, meminta bayi itu diserah terimakan. Li Yun memejamkan mata, kemudian menyerahkan bayi itu dengan tangan yang berat. Saat lengannya kosong, seluruh tubuhnya goyah. Bayi itu menoleh, seakan mencari Li Yun meski ia belum mengerti apapun. Adegan itu sangat sunyi. Kereta emas mulai bergerak menjauh. Li Yun berdiri di ujung gang, tangannya menutupi mulut, tubuhnya bergetar hebat. Namun tiba-tiba, bayi itu menangis keras, tangisannya menggema. Kusir menghentikan kereta, seorang pria berpakaian kerajaan turun, sepertinya pangeran muda keluarga Qin. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Li Yun. Dalam tatapannya, bukan kecurigaan, bukan hukuman, tapi pengakuan. Ia memberi isyarat lembut pada Li Yun, ikutlah. Li Yun terkejut, menatapnya dengan mata basah. Ia tak menyangka, takdir memberi jalur berbeda. Bayi itu mengulurkan tangan kecilnya menuju Li Yun. Tanpa dialog, tanpa perintah, Li Yun melangkah naik ke kereta, dan duduk di sebelah bayi itu. Kereta bergerak lagi, kali ini bukan sebagai buronan, bukan sebagai penyelamat sementara, melainkan sebagai ibu pilihan takdir. Hening, hangat, dan megah. Cerita berakhir dengan matahari yang menyinari kereta kerajaan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Malam gelap di gang sempit kota Fengxian. Hujan turun deras, memantul di batu jalan kuno. Seorang wanita muda, Li Yun, berlari dengan payung compang-camping, wajahnya syok dan kebingungan. Di ujung gang, ia menemukan sesuatu yang mengguncangkan jiwanya. Seorang bayi mungil terbungkus kain sutra mahal, ditinggalkan di depan pintu kuil kecil. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu, wajahnya pucat. Di dalam kain,
Ada cincin emas keluarga bangsawan, pemberian yang hanya dimiliki keturunan kerajaan Liyun tertegun. Ini bukan bayi biasa. Saat ia menatap langit, petir menyambar bayangan seseorang memantau dari kejauhan, lalu menghilang. Ho kuat, misteri, bahaya, pilihan takdir. Liyun menggendong bayi itu dan bergegas ke rumah